Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Ramadhani. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan tumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan embrional atau jaringan muda yang sel-selnya selalu aktif, melakukan pembelahan secara mitosis. Nah, jaringan meristem ini ada apa aja sih? Jaringan meristem ini ada meristem apikal, meristem lateral, sama meristem apikal lateral. Nah, tadi itu kan tentang jaringan meristem. Sekarang jaringan dewasa atau permanen. Jaringan dewasa atau permanen ini merupakan jaringan yang tersusun oleh sel-sel yang tidak aktif atau membelah lagi. Nah, jaringannya itu terdiri dari jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan penguat atau penyokong, jaringan periderm dan jaringan parenkim atau jaringan datar. Nah, jaringan epidermis ini terdapat stomata dan trikom. Stomata ialah lubang kecil yang diapit oleh dua sel penjaga atau penutup, terutama pada epidermis daun. Dan trikom selain rambut, akar, dan stomata, sel epidermis juga membentuk trikom, yaitu struktur tambahan pada epidermis yang dapat berbentuk pelindung, kelenjar, sisik, atau lidah-lidah papila. Nah, tadi itu kan tentang jaringan epidermis. Sekarang jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu ada xilem sama floem. Nah, xilem ini merupakan komponen jaringan pengangkut yang memiliki dua fungsi utama, yaitu mengangkut air dari garam-garam mineral dari akar ke batang tumbuhan serta daun, dan memberi sokongan atau kekuatan mekanis bagi tumbuhan. Nah, kalau floem merupakan jaringan pembuluh atau pengangkut yang bertugas memindahkan gula hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, tadi itu kan tentang jaringan pengangkut. Sekarang jaringan penguat. Jaringan penguat itu ada kolenkim sama klerenkim. Jaringan kolenkim ini tersusun atas sel-sel kolenkim yang bervariasi dalam hal ukuran panjang, tetapi sel-sel kolenkim berbentuk ramping memanjang dengan panjang dapat mencapai 2 mm. Sel-sel kolenkim yang terpendek berbentuk prisma, seperti sel-sel parenkim. Dalam jaringan yang sama, sel-sel kolenkim dapat memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi. Sklerenkim adalah jaringan penyokong dan penguat bagian-bagian tumbuhan yang mengalami tumbuhan yang tidak lama. Sel-sel sklerenkim memiliki dinding sekunder yang tebal dengan ketebalan yang merata di seluruh permukaan selnya. Nah, tadi itu kan tentang jaringan penguat. Sekarang tentang jaringan periderm. Nah, jaringan periderm ini adalah jaringan pelindung sekunder sebagai pengganti epidermis pada batang tumbuhan dikotil dan gimnosperma berkayu. Di jaringan periderm ini ada velen, yaitu jaringan gabus, ada flogen, yaitu cambium gabus, dan coledoderm, yaitu korteks sekunder. Nah, tadi itu kan tentang jaringan periderm. Sekarang jaringan parenkim. Jaringan parenkim sering dikatakan sebagai jaringan dasar. Jaringan parenkim tersusun atas sel-sel parenkim yang memiliki bentuk bervariasi.
umumnya polihedral dan atau isogiametris. Sel-sel parenkim berdinding relatif tipis, fleksibel, dan mengandung selulosa, pektin, serta hemiselulosa, tetapi umumnya tidak mengandung dengan ligin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.